Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep fikih, fuqaha, dan kitab-kitabnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu pertama mengenai konsep fikih, kemudian yang kedua konsep fuqaha, dan yang ketiga yaitu kitab-kitab fikih. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai konsep fikih. Nah, secara bahasa, kata fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fiqhun, yang berarti fahmun amiq, yang artinya pemahaman yang mendalam. Nah, secara istilah, fikih ini merupakan bidang keilmuan yang membahas persoalan hukum ataupun aturan yang terkait dengan berbagai kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan manusia ataupun hubungan manusia dengan Allah. Adapun ruang lingkup dari fikih ini adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Nah, kita ketahui bahwa mukallaf ini merupakan orang-orang yang sudah dibebani oleh hukum. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup fikih? Yaitu ada 2. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ruang lingkup yang kedua yaitu hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian kita masuk ke pembagian fikih. Nah, apa saja pembagian fikih ini? Yaitu terbagi ke dalam 4. Yang pertama, ibadah, yaitu berkaitan dengan ibadah manusia kepada Allah, contohnya seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu muamalah, yaitu berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama manusia, contohnya seperti zakat, sedekah, dan sebagainya. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu munakahat, yaitu berkaitan dengan pernikahan. Dan yang terakhir yaitu jinayah, yaitu berkaitan dengan tindak pidana, contohnya seperti hukum mencuri, hukum berzina, dan sebagainya. Kemudian, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai konsep fuqaha. Yang pertama yaitu pengertian fuqaha. Kata fuqaha ini merupakan bentuk jamak dari kata faqih, yang berarti ahli fikih. Secara istilah, fuqaha ini merupakan individu yang memiliki kualifikasi keilmuan mendalam dalam bidang fikih dan usul fikih, sehingga ia mampu menggali, menetapkan, dan menjelaskan hukum syariat berdasarkan dalilnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu, apa saja karakteristik dari fuqaha? Nah, fuqaha ini yang pertama harus menguasai ilmu syariat, yaitu fuqaha ini harus memiliki pemahaman Al-Quran, sunnah, usul fikih, dan ilmu lainnya. Kemudian, para ahli fikih ini hendaknya memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dengan benar dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah para fuqaha ini harus bisa melakukan ijtihad, yaitu menetapkan hukum. Lalu ia harus bertanggung jawab terhadap hukum yang telah ditetapkannya. Kemudian, yang ketiga, para ahli fikih ini harus memiliki sifat adil, objektif, dan berpegang teguh pada kebenaran, serta dia tidak boleh terpengaruh pada pihak luar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kitab-kitab fikih. Nah, kitab-kitab fikih ini bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan mazhab, kemudian yang kedua berdasarkan tingkatan, dan yang ketiga berdasarkan tema. Termasuk yang pertama yaitu berdasarkan mazhab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mazhab dalam fikih ini ada 4, yaitu mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Hanafi, yang ketiga mazhab Maliki, dan yang keempat yaitu mazhab Hambali. Yang mana dari masing-masing mazhab tersebut melahirkan banyak karya dalam bentuk kitab-kitab fikih. Yang pertama yaitu mazhab Syafi'i. Salah satu kitabnya adalah Fathul Mu'in yang merupakan karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari.
Kemudian yang kedua, mazhab Hanafi. Salah satu kitab yang lahir dari mazhab Hanafi ini, contohnya adalah Al-Mabsut, yang merupakan karya dari Imam Sarakhsi. Yang ketiga yaitu mazhab Maliki, yang melahirkan karya berupa kitab fikih yang berjudul Al-Muwatta, yang merupakan karya dari Imam Maliki. Kemudian yang keempat yaitu mazhab Hambali. Salah satu karyanya adalah kitab Al-Mughni, yang merupakan karya dari Ibnu Qudamah. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua, mengenai kitab berdasarkan tingkatan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu kitab-kitab dasar, contohnya seperti kitab Matan Ghayah wa Taqrib, Safinatun Najah, dan kitab lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kitab-kitab penjelasan atau syarah. Contoh kitabnya adalah Fathul Mu'in. Dan yang ketiga yaitu kitab-kitab besar atau Mawasu'ah. Contoh kitabnya adalah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian kategori yang ketiga yaitu kitab-kitab fikih berdasarkan tema. Contohnya seperti tema fikih ibadah. Contoh kitabnya adalah Fikih Az-Zakah. Kemudian tema hukum-hukum wanita, salah satu kitabnya adalah Ahkam An-Nisa. Mungkin segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.